Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para boboto, sambil nunggu Jumatan kita ngobrol-ngobrol ya. Karena udah lama juga kita nggak ngobrol dan walaupun Persibnya nggak main, menunggu seri 3 ya. Bukan berarti kita nggak bisa ngobrolin tentang Persib dong. Nah, kita ngomongin apa ya? Mungkin ngomongin satu hal nih yang sebetulnya udah banyak ya, udah banyak diminta dibahas, cuma memang ketutup sama pertandingan Persib yang lebih menarik dan saya masih belum nemuin urgensinya gitu ya. Nah, tapi sekarang kita bahas. Ini tentang satu hal yang bernama fansip. Apa fansip gitu. Saya nggak tahu nih yang nonton video ini apa semuanya sudah nggak tentang fansip. Jadi fansip ini semacam wadah ya, wadah, saya nggak ngomong wadah bobotoh tapi wadah supporter Persib, wadah para pendukung Persib bentukan manajemen. Jadi pertama kali diperkenalkan itu pro kontra ya, pro kontra. Mungkin pro kontra ini bahkan lebih banyak yang kontra sih ya. Mungkin oh ya, kenapa saya katakan lebih banyak yang kontra, karena saya mengamati timeline di Twitter dan juga komentar-komentar di postingan-postingan pertama dari fansip. Coba Anda buka tuh, Anda buka Instagramnya fansip ya, fansip. Nah, itu bisa dilihat komentar-komentarnya. Kalau belum di delete apa gimana, coba masih banyak tuh komentar-komentar negatif ya. Nah, eh, mungkin waktunya, momentumnya ya. Jadi fansip ini diperkenalkan tepat beberapa saat setelah insiden demo ya yang di Sulanjana. Jadi mungkin terkesan manajemen ini kayak apa, menganggap Bobotoh ini nggak bisa dipercaya, mungkin dipegang, sehingga manajemen itu membuat semacam fans club tandingan ya, fans club bentukan mereka gitu. Itulah mungkin asumsinya ya dari para bobotoh, makanya pada kontra. Tapi argumen dari pihak manajemen sih ini kan semacam apa ya, ini tuh hal-hal tentang segala sesuatu di luar pertandingan kayaknya ya. Jadi kalau akun yang satu lagi Persib itu kan tentang pertandingan, menjelang pertandingan, kondisi pemain gitu-gitu ya. Nah, sedangkan Persib ini kan banyak hal di luar pertandingan ya, Persib ini. Mungkin ada kegiatan charity ya, lalu kegiatan apalah yang tentang apa? Tentang supporternya, tentang pendukungnya, tentang pecinta Persib. Jadi semacam jembatan meureun ya, komunikasi. Tapi apapun itu, kita harus percaya dulu nih. Dan kayaknya kita semua percaya ya, bahwa yang ada di manajemen Persib, PT PBB, terutama orang-orang yang pengendalinya ya, otaknya, think tanknya, para pemikirnya itu bukan orang-orang bodoh, mereka itu orang-orang pinter ya, orang-orang pinter. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini ya, reaksi kontra itu udah mereka duga sebetulnya. Mungkin jadi kayak test case ya, test case, oh seperti ini gitu, bisa jadi. Jadi seperti itu menurut saya nggak masalah gitu ya, karena di Manchester sendiri ya, di luar negeri nih, kalau kita lihat klub-klub luar negeri, saya ambil contoh MU aja ya, kan ada yang namanya itu kegiatan We Are United gitu loh ya. Jadi semacam apa, semacam komunitas komunitas penggemar MU, tapi mungkin bukan yang berkerumun, bukan yang ke stadion dan lain sebagainya gitu. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa oh, fansip ini katanya semacam kumpulan para supporter Persib yang elit gitu ya, yang lebih berkelas. Nah, saya sih nggak sependapat karena memang agak beda ya. Nah, tentang layanan-layanan yang istimewa mungkin ya buat nanti kalau ada membership di fansip, sebetulnya dulu pernah dibuat ya sama Persib. Dulu tuh ada Persib itu mengadakan yang namanya program hospitality, hospitality Persib ya. Jadi yang pesertanya itu adalah para sponsor-sponsor. Misalkan dulu sponsor Persib itu mungkin apa? Corsa gitu ya. Honda gitu. Nah, mereka itu mungkin keluarga-keluarganya dan lain sebagainya. Itu nonton Persib ya, tapi istimewa, nggak ujuk-ujuk langsung ke stadion, enggak. Tiket disediain ya, tiket disediain, naik bis juga yang mewah, enaken. Nanti juga ada acara makan bersama pemain, persiapan keberangkatan ke stadion dan lain sebagainya gitu ya. Nah, cara ini memang
meniru MU sebetulnya ya, meniru MU ya, karena mungkin dulu konsorsium ya kayak Pak Peter Tanuri dan lain sebagainya mungkin studinya ke Manchester United waktu itu. Tapi bisa jadi dugaan saya itu salah, keliru. Oh, ternyata fans itu bukan seperti itu kok. Ya itu bisa saja gitu ya. Tapi memang harus diakui sejak perkenalannya lalu banyak pro kontra, ya memang nggak terlalu pesat lagi ya. Nggak, ya jadi biasa aja gitu. Jadi cooling down, jadi biasa aja gitu. Karena mungkin Persib juga banyak banget urusan kan. Persiapan seri 3, terus ada pemain yang ke timnas dan lain sebagainya. Jadi memang ya biasa aja. Mungkin fansip ini bukan buat jangka pendek ya, nanti mencapai titik idealnya gitu ya. Jadi sementara saya sih ya biasa aja gitu. Tapi mungkin ada bobotoh yang menganggap wah iya mah manajemen ngebentuk supporter tandingan yang bisa dirangkul dan lain sebagainya. Ya wajar gitu sih, nggak apa-apa juga gitu. Ya ini kan selera ya, terserah gitu. Cuma tentang bobotoh atau mungkin komunitas bobotoh ya yang semakin dianggap biasa sama manajemen ya, ya itu mungkin kejadian juga tampak ya. Kan gini, kan reaksi kontra ini kan sebetulnya sudah bisa diprediksi ya, tapi tetap dilaksanakan kan, fansip diperkenalkan. Ya berarti manajemen juga mungkin menganggap ya terus kenapa gitu ya, mau kalian marah-marah juga kenapa gitu, ya udahlah biasa aja ya. Jadi daya tawar bobotoh sebagai supporter Persib ya, kelompok-kelompok supporter komunitas ya mungkin belum bisa mempengaruhi gestur manajemen sebagai pengambil keputusan. Kan ada tuh klub-klub lain ya, ketika supporternya bergerak, punya keinginan mereka bisa dipengaruhi secara vulgar gitu ya, vulgar. Jadi ada manajemen-manajemen yang sangat memperhitungkan kelompok supporter atau para pendukung atau fans gitu ya. Ya kalau PT PBB sih tampaknya cukup percaya diri ya, tanpa perlu terpengaruh pressure seperti itu ya, mereka tetap punya rencana-rencana yang berjalan seperti biasa gitu. Ya positif juga ya, bagus juga ya tentang kepercayaan diri itu. Walaupun mirisnya ya supporter ya bobotoh gitu ya, dianggap ya udah biasa aja gitu. Jadi begitu teman-teman kalau kata saya. Bisa jadi ini belum teruji ya, yang saya ucapkan pagi hari ini belum teruji gitu. Kita lihat lah ya. Tapi yang jelas penolakan-penolakan itu mungkin memang momentumnya karena itu, karena fansip ini dilakukan setelah insiden demo. Jadi seakan-akan manajemen tuh ngambek sama bobotoh, akhirnya mereka membuat supporter baru dengan embel-embel wadah, komunikasi gitu. Tapi menurut saya sih bukan hal yang jadi gimana gitu ya, biasa aja. Oke, siap-siap Jumatan yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.